Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perkuliahan pekan keempat mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penggunaan pengulangan atau loop pada C++. Mari kita mulai materi pada hari ini. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kita butuh pengulangan? Di sini, kemampuan sebenarnya dari suatu program ini akan terasa apabila operasi itu dikerjakan berkali-kali atau kita perlu mengerjakan suatu perintah yang sama dan itu dilakukan berkali-kali. Pada beberapa program, instruksi-instruksi tersebut diulang beberapa kali. Kalau kita lakukan, misalnya adalah retyping atau menulis ulang instruksi yang sama pada program, yang pertama itu akan melelahkan, membosankan, dan juga memakan waktu yang sangat lama. Dan bisa saja ini terjadi error ketika kita melakukannya. Secara umum, ada 3 bentuk untuk melakukan perintah atau pernyataan pengulangan yang disediakan oleh C++. Yang pertama adalah menggunakan while, yang kedua menggunakan for, dan yang ketiga kita menggunakan do while. Pada kesempatan kita hari ini, kita hanya fokus menggunakan for saja. Sedangkan untuk yang while dan do while ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah gambaran bagaimana kita menampilkan angka 1 sampai 10 pada C++. Cara bodoh adalah pertama ya, kita mulai, kita tampilkan cout 1, 2, 3, 4, lanjut 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selesai. Ini bisa dibilang adalah cara bodoh karena kita melakukannya secara manual, tidak secara cepat atau secara otomatis. Pada C++, kalau kita mau buat hal seperti ini bisa. Saya akan masuk ke programnya di sini. Jadi pertama kita tulis ya cout, kemudian 1 ya, seperti ini. Misalnya saya mau ganti baris ya, berarti saya tambahkan di sini adalah misalnya ENDL. Nah, kita bisa lakukan cepat ya, misalnya copy aja, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Kemudian kita ganti di sini. Ini jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir yang ini ya 10. Misalnya seperti ini. Jadi kalau kita compile ya dia tidak akan error ya. Ini bisa saja dilakukan ya. Kalau kita lihat di sini error 0 ya, tidak ada error sama sekali. Tapi apakah cara ini efektif? Tentu saja tidak. Kalau memang masih 1 sampai 10 kelihatannya tidak masalah. Akan bermasalah adalah ketika total yang minta ditampilkan lebih dari 10, misalnya 100, udah capek copy paste-nya. 1000 apalagi, kalau 10.000 apalagi, tentu melelahkan. Kalau kita lihat di sini ya, ini tampilannya secara tampilan benar ya. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ini bukan cara yang baik ya untuk dapat kita lakukan. Cara yang seperti ini kalau kita tuliskan ya dalam program C++ ya kurang lebih tadi sama seperti ini ya. Ini adalah program yang tadi saya buat. Nah, bagaimana sekarang cara cerdas untuk melakukannya? Cara cerdasnya tentu kita buat program dengan yang namanya pengulangan. Contoh di sini, ini kita akan menampilkan bilangan 1 sampai 10. Sama mulai ya.
Lalu kita coba di sini kita deklarasikan sebuah variabel namanya adalah n. Kita beri nilai atau kita lakukan inisialisasi n sama dengan 10. Lalu variabel kedua ini adalah s sama dengan 0. Lalu kita lakukan proses S sama dengan S plus 1 dan setelah itu kita tampilkan nilai dari S-nya. Lalu kita muncul pertanyaan, masuk ke dalam block decision di sini, apakah S sama dengan N? Artinya ya, N yang pertama adalah 1. Apakah S sama dengan N? Tentu tidak. Jadi jawabannya no, maka dia akan balik lagi, mengulang. Kali ini nilai S yang tadinya 1 dia akan diupdate atau berubah menjadi S plus 1 atau sekarang menjadi 2. Kita print lagi nilai 2 tersebut. Kemudian tanya 2 apakah sama dengan 10? Jawabannya masih tidak. Maka balik lagi sekarang menjadi 3 nilainya. Kemudian di print lagi sampai seterusnya sampai nilainya adalah 10. Ketika nilainya 10 maka dia akan berhenti karena kondisinya terpenuhi di sini. Maka yes, lalu dia stop. Nah, inilah cara yang cerdas. Bagaimana cara menulisnya? Program tersebut dengan menggunakan C++. Di sini tidak sulit ya untuk menuliskannya. Kita gunakan yang disebut sebagai for statement atau pernyataan for. Untuk ini secara umum dipakai kalau kita mempunyai sebuah loop ya. Sebuah loop itu semacam perulangan yang dilakukan secara sistematis. Misalnya 1 sampai 10, jelas penambahannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi ada polanya yang tertentu. Nah, itu kita biasanya menggunakan bentuknya adalah for ini. Secara umum, bentuk dari loop for ini seperti ini. Pertama ya, kita tulis dulu for. Lalu di sini ada dalam kurung. Dalam kurung ini memiliki var nilai awal. Artinya kita definisikan sebuah variabel yang memiliki nilai awal. Jadi harus ditentukan nilai awalnya berapa. Lalu kondisinya, artinya kondisi ini selama terpenuhi maka akan terus-menerus diulang. Dan akan ada yang berikutnya perubahan nilai dari variabel. Artinya variabel tersebut yang kita awalnya beri suatu nilai ini mendapat perubahan. Misalnya tambah 1 atau yang lainnya. Baru di sini ada kurung kurawa dan statement yang akan diulang ini masuk atau berada di dalam atau diapit oleh dua kurung kurawa seperti ini. Inilah cara penulisan for menggunakan C++. Mari kita masuk ke dalam penjelasan flowchart dari for statement. Jadi awalnya ya kita punya nilai awal. Misalnya kalau di sini contoh misalnya I sama dengan 1. Tuliskan ya contoh. Di sini misalnya nilai variabel awalnya itu I sama dengan 1. Kalau ditanya nih di bagian sini, apakah kondisinya terpenuhi? Contoh, apakah I-nya lebih besar atau kurang dari sama dengan 10? Kurang dari sama dengan 10 ya di sini. Kalau benar, karena nilai I-nya 1 ya di sini. Ya benar, akan dilanjutkan dengan statement body. Artinya di sini pernyataan yang akan dieksekusinya. Lalu dilakukan perubahan nilai. Perubahan nilainya adalah I sama dengan I plus 1 ya. Artinya kita jumlahkan si I itu tambah 1. Sehingga ketika dia jalan lagi ke sini, nilai I-nya sudah berubah. Sekarang I-nya sudah sama dengan 2. Dan dilanjutkan dengan statement berikutnya. Dan ditambah lagi perubahan nilainya. I-nya jadi berubah jadi 3 sampai kondisi di sini salah.
Ketika kondisinya salah, tentu dia akan masuk ke bagian yang ini. Jadi kurang lebih itu adalah blok ya, blok dari atau flowchart dari for statement seperti ini. Kemudian ini adalah cara kita menuliskan di dalam program menggunakan C++. Coba bisa kalian lihat dulu. Nanti saya akan coba tuliskan satu per satu. Jadi yang pertama di sini ya. Ini saya akan hapus. Kita lakukan deklarasi variabel. Misalnya int n sama dengan 10. Lalu s saja. Kemudian kita tuliskan ya for dalam kurung. Biar nggak lupa, kita tulis dulu kurung kurawanya seperti ini. Lalu nilai awalnya apa? Nilai awalnya kita berikan ya, nilai S-nya itu sama dengan 1. Lalu akan diulang sampai kondisinya terpenuhi, yaitu S kurang dari atau sama dengan N. Lalu penambahan S-nya seperti apa? S-nya plus 1, jadi dapat kita tulis S plus plus seperti ini. Baru di sini kita tuliskan cout S, lalu kita masukkan ganti baris seperti ini. Kita coba compile and run. Dan ini adalah hasilnya ya. 1 2 3 sampai 10. Hasilnya sudah terlihat hanya dengan baris yang lebih pendek. Kalau kita ganti misalnya ini jadi 1000, ya tentu kita dapatkan dia 1 sampai 1000 ya. Oke, sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang saya akan lakukan perubahan source code-nya. Di awal kita lihat pada baris ke-6 kita buat menggunakan 2 buah variabel. Sebenarnya cukup saja kita menggunakan 1 buah variabel pun bisa. Misalnya variabel n ini kita hapus ya, boleh, jadi s saja. Nah ini bisa s kurang dari sama dengan 10 ya. Sini kita ganti, ini s kurang dari sama dengan 10 ya. Nah seperti ini. Jadi artinya si s ini ya, ini akan diulang terus menerus sampai kondisinya salah. Kalau kita coba jalankan di sini, compile lalu di run. Saya ulangi lagi ya. Ini hasil sama 1 sampai 10 ya. Hasilnya sama persis dengan sebelumnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu mendeklarasikan ya. Kita perlu mendeklarasikan nilai variabel S ini. Jadi jangan sampai lupa tidak dideklarasikan. Kalau int-nya saya hapus, lalu saya lakukan F9, maka akan muncul pesan error. Jadi harus kita deklarasikan. Atau kalau misalnya tidak kita deklarasikan, saya buat seperti komentar ya. Kita dapat mendeklarasikannya di dalam sini. Ini boleh. Kalau di compile dia tidak error ya, tidak masalah. Dan hasilnya juga benar. Tapi kalau kita lakukan seperti ini akan salah ketika kita copy ya. Misalnya saya punya 2, kemudian di sini saya tidak lakukan deklarasi. Jadi deklarasi cuma di dalam for ini, sedangkan di for di baris ke-12 tidak saya lakukan deklarasi. Kemudian ini saya coba ganti, ini jadi pakai spasi ya. Nah, ini juga jadi pakai spasi. Ganti barisnya di sini. Nah ini salah nih, karena S-nya jadi tidak dideklar. Kesalahannya ya. Artinya kalau kita deklarasikan di dalam, si S ini seperti menjadi variabel lokal. Sifatnya lokal, dia hanya dimiliki oleh blok for yang ini saja. Sedangkan di blok for yang ini tidak dikenali. Maka ini perlu kita lakukan
deklarasi lagi. Kalau kita compile dia tidak error. Dan hasilnya menjadi seperti ini ya. Oleh karena itu kita dapat deklarasikannya sekali di luar. Nah, di sini tidak perlu dilakukan deklarasi lagi. Dan ini penting ya, kita perlu mendefinisikan bahwa S itu sama dengan berapa di dalam. Kalau kita deklarasikan di luar, misalnya seperti ini, di sini tidak kita deklarasikan, hanya tulis S, dan di sini S saja. Pada baris yang pertama ya, pada for yang pertama, dia akan menampilkan 1 sampai 10, tapi dia tidak akan menampilkan di yang kedua kalinya. Kalau secara compiler tidak ada pesan error, tapi ketika tampilan dia hanya muncul 1 kali. Kenapa bisa muncul 1 kali? Karena nilai S-nya setelah selesai dari blok for yang ini, nilai S-nya itu akan berubah menjadi 11. Nah kan di sini perintahnya adalah S kurang dari sama dengan 10. Sehingga ini tidak akan dikerjakan. Oleh karena itu biasakan adalah kita perlu menginisiasi nilai S itu harus di dalam blok for. Artinya dimulai dari nilai berapa. Jangan lakukan di luar. Selanjutnya, yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai salah tanda. Misalnya ini saya coba hapus dulu ya yang tadi. Jangan sampai salah tanda. Misalnya ini mestinya adalah kurang dari sama dengan, Anda tulis lebih besar sama dengan. Kalau di compile tidak error, tapi kalau ditampilkan dia nggak muncul apa-apa. Kenapa nggak muncul apa-apa? Karena S-nya sama dengan 1. Sedangkan posisi di sini adalah S lebih besar atau sama dengan 10. Kondisi yang pertama sudah salah, sehingga tidak akan dikerjakan. Atau Anda membuat kesalahan seperti ini. S misalnya kurang dari 0 ya. S lebih besar dari 0. Kalau seperti ini di compile bisa, tapi kalau kita running, nah ini hasilnya menjadi seperti ini. Ini tidak akan berhenti ya programnya, kecuali kalau kita close secara paksa. Jadi harus hati-hati dalam memilih tandanya. Apakah kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, itu bergantung kepada kasus kita masing-masing. Oke, sekarang balik lagi ke sini ya. Saya akan menjelaskan kenapa bisa menampilkan 1 sampai 10. Jadi pertama, di program ini dia sudah masuk ya. Nilai S-nya itu sama dengan 1. Jadi S sama dengan 1. Lalu si out S ya, itu 1. Karena di sini ada S++, maka setelah baris yang ini ya, dia balik lagi ke sini. Nilai S-nya sudah berubah menjadi S sama dengan 2. Maka yang ditampilkan adalah 2. Dan seterusnya sampai S sama dengan 10. Lalu ditampilkan adalah 10 ya. Ini output, ini outputnya. Nah, ketika dia 10, karena dilakukan S++ ya, setelah baris yang di sini, maka nilai berikutnya menjadi 11 nilai S-nya. Karena S11 ini sudah tidak memenuhi kondisi, maka dia selesai. Jadi yang muncul hanya bilangan 1 sampai 10 saja. Nah, itu kurang lebih penjelasan terkait dengan for yang seperti ini. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan mendemokan terkait dengan program konversi temperatur, sama seperti yang saya contohkan pada pertemuan minggu lalu. Bedanya di sini ya, kita akan membuat semacam tabel. Jadi ada nomor 1 misalnya sampai 20, lalu ini adalah suhu dalam derajat Celcius, dan di kolom berikutnya adalah suhu dalam derajat Fahrenheit. Bagaimana kita membuatnya? Saya akan menjelaskannya langkah demi langkah. Yang pertama, jelas ya, kita harus menuliskan header program. Include IOStream. Kemudian saya akan menampilkan nanti ya, ada input-output manipulator terkait dengan tampilan angkanya. Maka saya akan menggunakan include IO manip.
lalu using namespace std. Oke, saya kembali lagi ke sini. Saya buka file yang baru ya. Saya ketikkan di sini adalah include io stream, lalu include io manip, dan using namespace std seperti ini. Kemudian seperti biasa, setelah selesai ini kita melanjutkan dengan menuliskan fungsi utama, yaitu int main dan return 0. Seperti ini. Oke, saya save dulu file ini ya. Ini saya tuliskan namanya adalah 042. Nah, berikutnya pada bagian main program kita lakukan deklarasi variabel di sini. Saya akan bikin 2 buah variabel. Yang pertama adalah i ya. Maaf, 3 buah ya. Yang pertama adalah i dengan tipe datanya adalah integer, lalu c nilai awalnya saya kasih 5 ya. Dan satu lagi adalah f. Ini tipe datanya adalah float. Oke, kita balik lagi sini. INTI titik koma lalu float c besar ya. Ini 5,0 dan f titik koma. Oke, setelah kita lakukan deklarasi variabel, di bawahnya, di bawah float ini kita akan tuliskan header dari tabelnya. Jadi ada nomor, nanti suhu dalam derajat Celcius dan suhu dalam derajat Fahrenheit. Oke, kita tuliskan kurang lebih seperti ini. Ada nomor, kemudian T seperti ini. Oke, kita coba, mungkin nanti tampilannya nggak terlalu rapi, nggak apa-apa. Cout. Jadi ini nomor. Ini kita kasih 5 kali spasi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu T. Ini backslash 370 ini menunjukkan karakter derajat ya. Lalu kasih spasi lagi 5 mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ini T backslash 370. Dan kita kasih backslash N untuk ganti baris. Jangan lupa di ujungnya ada titik koma. Lalu cout lagi di sini. Ini kita kasih 1, 2, 3. Lalu kita kasih spasi 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih spasi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kasih di sini adalah ENDL untuk ganti baris. Di sini ya, ini ada 3 baris 1, 2, 3 atau 3 strip ini akan terlihat ya, karena nanti saya akan demokan menggunakan io manip bagaimana mengatur posisi digit. Sebelumnya saya coba compile, lalu saya jalankan. Ya agak lama, saya tutup dulu. Saya jalankan kembali. Tampilannya menjadi seperti ini ya. Mungkin ini akan saya kasih spasi satu lagi ya. Ini. Yang tampilannya lebih bagus. Oke. Kurang lebih seperti ini. Baik, setelah kita sampai ke bagian ini ya. Sekarang step yang keempat ya. Kita buat block for di sini. For i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan 20 i plus plus. Seperti ini. Jadi di sini ada for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 20, artinya kita akan membuat 20 ya. 20 nomor. Kemudian i plus plus ditambah 1. Oke, kita kosongkan dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah di dalamnya kita tuliskan cout set w3. Apa itu set w? Set w itu seperti kita menggeser digit sebanyak 3. Jadi nanti posisinya kalau kita punya angka 1 itu dia ada 2 baris kosong baru 1. Lalu ini i, lalu dia dikasih spasi ya. Lalu end line. Oke, saya akan coba di sini ya. Menuliskan, lalu kita akan coba compile and run untuk melihat hasilnya. Baik, di sini
Saya perlihatkan dulu tanpa set W ya. Jadi kalau nggak ada set W, hanya I saja. Lalu kita kasih spasi kurang lebih 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini, lalu kita ganti baris di sini. Oke, F dulu, F11. Nah, ini tampilannya ya. Lihat ini 1 sampai 20 ini seperti ini ya. 1 sampai 20. Dia rata kiri semua. Ketika saya tambahkan di sini ya ada set W lalu 3. Posisinya berubah. Ini jadi ke kanan ya. Di sini ada kosong 2 kotak ya. Kalau kita lihat ya. Ini seperti ini. Tampilannya menjadi lebih bagus. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, di bawah set WI ini, di antara si out-nya dengan yang set W-nya ini, kita tambahkan 2 buah baris ya. Pertama, kita tambahkan nilai C-nya. Kita kasih set W-nya 6, lalu fix set precision 2. Jadi di sini ya, ini enter sekali, lalu tuliskan lagi si out set W 6 seperti ini. Lalu fix ya, maksudnya apa? Agar kita menampilkan bilangan desimal. Lalu kita kasih precision-nya 2. Ini menunjukkan 2 angka di belakang koma ya. Lalu masukkan nilai C-nya. Dan kita kasih spasi kurang lebih 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Lalu kita tambahkan di bawahnya ya. Ini adalah pengulangan ya, yaitu C sama dengan C plus 5. Jadi ini C sama dengan C plus 5. Atau kalau mau dituliskan lebih C plus plus ya, kita tuliskan menjadi seperti ini. C plus sama dengan 5. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, mungkin ini saya akan geser lagi satu baris ke sebelah kanan di sini. Satu, ini geser 1. Oke. Nah, ini lebih terlihat ya, lebih rapi ya. Nah, ini kalau tidak pakai set W ya, ini akan berantakan. Contoh ya, saya tidak pakai set W. Jadi ini saya hapus, delete. Yang ini juga saya delete ya. Nah, tampilannya menjadi kurang bagus, kurang rapi. Karena itu kita masukkan seperti ini ya. Kita jalankan lagi. Ini tampilannya lebih rapi. Nah, setelah ini kita akan lakukan adalah proses perhitungan ya, atau proses konversinya di step nomor 7. Kita tambahkan ya, nilai F itu adalah 9,0 per 5,0 kali C ditambah 32. Lalu kita tampilkan lagi adalah nilai F-nya di sebelah sini. Ini setelah yang ini ya, hati-hati ya, ini tambahkannya sebelum C plus 5. Kita tambahkan perhitungan dulu. F ini sama dengan 9,0 dibagi 5,0 kali C plus 32. Jangan lupa titik koma. Karena ini posisinya sama ya. Sisi outnya itu adalah set W6 fix set precision 2. Kita tidak perlu ngulang lagi. Cukup F saja lalu titik koma. Ini adalah tampilannya menjadi seperti ini. Dia akan mengikuti ya, akan mengikuti yang sebelumnya.
kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita tuliskan yang sama ya, misalnya precision 2 fix ini ada yang kurang ini. Oke, tampilannya memang jadi lebih rapi ya, jadi seperti ini. Bisa terlihat ya perbedaannya seperti apa. Oke, saya kembalikan lagi ke PowerPoint-nya. Dan ini adalah source code yang semuanya ya, yang semuanya sudah dibuat. Yang lebih tampilannya seperti ini. Silakan Anda coba pelajari di sini. Trik berikutnya, kita dapat menggunakan for dan juga if else ya, secara berbarengan atau bahkan di dalam for ini terdapat if else atau sebaliknya di dalam if else ada for. Ini bisa saja dilakukan bergantung kepada kasus yang kita dapatkan. Oke, coba Anda ingat-ingat kembali tentang permasalahan gerak peluru ya, atau gerak parabola. Kalau pada gerak parabola ya, jarak terjauh di sumbu X atau arah horizontal ini dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Kita dapatkan X ya, jaraknya adalah V0 kuadrat dibagi G, di mana G-nya adalah konstan. Biasanya kita anggap ini adalah percepatan gravitasi yang besarnya adalah 9,8 meter per second kuadrat dikalikan sin 2 theta 0. Dimana di sini V0 itu adalah kecepatan awal ya. V0 kuadrat artinya kecepatan awal dikuadratkan. Jadi ini adalah kecepatan awal. Sedangkan theta 0 ini menunjukkan sudut awal. Sudut awal dia ditembakkan. Awal peluru ditembakkan ya. Peluru ditembakkan. Pada kasus ini, sudut awalnya ini kita akan variasikan. Kita variasikan sudutnya. Sedangkan kecepatan awalnya kita bikin konstan ya. Kita bikin konstan. Pada kasus ini ya. Di sini kita ketahui bahwa kecepatan awalnya adalah 40 meter per second. Dan seperti yang sudah kita ketahui ya, jarak maksimum yang seperti ini ya, jarak maksimum ini akan dicapai ketika theta 0-nya itu sama dengan 45 derajat. Nah, di sini kita akan coba buat program kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada sudut ya, sudutnya misalnya mulai dari 5 sampai terakhir adalah 85. Nah di sini ada 17 kali ya, atau 17 data. Kita lakukan pengulangan sebanyak 17 kali. Dan ini adalah distance atau jaraknya dalam meter. Dan program ini pintar. Program ini pintar, dia bisa menemukan maksimum distance-nya atau maksimum jaraknya. Ini adalah seperti ini, 163 dan sudutnya 45. Ini dapat dilakukan secara otomatis ya. Otomatis itu artinya tidak kita tulis manual ya. Jadi dicari oleh program secara otomatis. Oke, untuk membuat program ini sebelumnya ya, sebelum saya lanjutkan, saya balik lagi ke sini ya, ke PowerPoint-nya. Kita lihat ya di sini kita punya trigonometri ya. Trigonometri ini bisa kita lakukan pada C++ dengan menginclude yang namanya adalah CMath. Di sini kita tambahkan include CMath. Akan tetapi sudutnya itu harus dalam radian, tidak boleh dalam derajat. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa satu lingkaran penuh seperti ini
Ini sudutnya adalah 360 derajat. Yang mana 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Atau 180 derajat ini sama dengan pi radian. Kalau kita punya suatu sudut, misalnya 5 derajat ya, 5 derajat, kita akan konversi, kita lakukan konversi ke dalam radian. Artinya saya tuliskan adalah 5/180 dikali pi ya. Ini akan dalam satuannya adalah radian. Nah, ini adalah cara kita melakukan konversinya. Karena sekali lagi, sudut itu dalam program C++ harus dinyatakan dalam radian. Oke, di sini saya masuk lagi ke dev C++, saya akan buat program yang baru di sini. Saya akan tuliskan include IOStream. Karena saya akan menampilkan input-output manipulator untuk mengatur tampilan, saya tambahkan io manip di sini. Kemudian saya tambahkan include adalah CMath karena akan saya gunakan pi dan juga sinus ya. Lalu baru using namespace std seperti ini. Dan kita buka dalam program utamanya. Yang pertama, tentu kita harus deklarasikan variabel terlebih dahulu ya. Kita deklarasi variabel di sini. Di sini saya akan deklarasikan variabel namanya i ya. Kemudian saya deklarasikan variabel v untuk kecepatan awal yaitu 40. Kemudian ada g yang besarnya 9,8. Kemudian ada sudut namanya angle. Itu awalnya adalah 5,0 atau 5 derajat dan jarak ya adalah d. Ini adalah variabel pertama yang saya punya. Lalu saya akan tampilkan di sini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Sudutnya dalam derajat ya, backslash 370. Lalu saya kasih spasi misalnya 3 kali, 1, 2, 3, 4 lah. Ini kemudian distance ya. Distance dalam meter. Lalu dikasih ganti baris di sini. Lalu saya cout. Ini semacam garis. Kemudian di sini saya kasih ganti baris lagi. Koma. Ini saya cek dulu ya. Hasilnya seperti apa. Tampilannya seperti ini ya. Ini nggak apa-apa, agak lebar dikit nggak masalah. Mungkin distance-nya saya kasih jarak lagi 2 spasi. Menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita buat ini, kita akan lakukan pengulangan di sini ya. Pengulangan sebanyak 17 kali. Maka di sini for i sama dengan 1. Kita ulang sebanyak 17 kali berarti i kurang dari sama dengan 17. Di koma, lalu i plus. Nah, seperti ini ya. Oke, kita bikin dulu. Yang pertama adalah kalau kita lihat di gambarnya ya, yang kita buat pertama kali adalah yang ini nih. Yang 5 sampai 85 terlebih dahulu. Kita buat itu terlebih dahulu. Artinya di sini yang kita lakukan adalah kita cout ya. Cout ini adalah si angle-nya. Angle-nya lalu kita kasih spasi misalnya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Lalu angle-nya ini akan berubah ya. Jadi angle plus sama dengan 5 di sini. Lalu dia ganti baris, maka kita tambahkan cout mdl seperti ini. Kita coba compile and run di sini. Nah, kita akan dapatkan angka 5 sampai 85 ya.
Tapi tampilannya belum oke. Saya akan gunakan di sini adalah set W ya. Set W 5. Lalu saya kasih dia bentuknya adalah bilangan desimal dengan presisian di belakang koma adalah 2 angka. Ini untuk angle-nya. Kita akan coba jalankan kembali. Nah, ini hasilnya. Ini menjadi lebih baik ya tampilannya. Oke. Setelah kita bisa menampilkan yang di kolom pertama ya, selanjutnya kita akan menampilkan di kolom yang kedua. Tapi kita perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu, yaitu tadi persamaan ya, jarak itu sama dengan P0 kuadrat, berarti POW P,2 ya. Lalu ini dibagi G dikali sin dalam kurung 2 kali sudutnya. Jadi 2 kali sudutnya adalah angle, ini dikali M V ya, dibagi 180. Karena kita lakukan konversinya ke dalam radian. Lalu kita pakai si out di sini. Kita tampilkan misalnya set W ini 10 ya. Lalu D-nya berapa? Lalu kita kasih spasi. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan ya di sini ya. Kita coba lagi. Oke, lalu kita running. Nah, ini adalah tampilan ya. Tapi tampilannya ini mungkin kurang geser ya, kurang geser dikit, atau si distance-nya ini kebanyakan. Jadi saya akan atur dulu di sini tampilannya. Ini dikurangin ya, 1, 2. Juga coba dikurangin sebanyak ini. Oke, ini tampilannya menjadi lebih baik ya dibandingkan sebelumnya. Kita bisa mendapatkan sudut, lalu jarak maksimum yang dapat ditempuh jika kecepatannya itu adalah konstan. Nah, di sini yang diminta pada program kita bisa menampilkan adalah jarak maksimum berapa pada sudut yang berapa. Nah, ini yang perlu kita tampilkan secara otomatis, artinya program bisa menentukan. Di sini kita butuh sedikit berpikir ya, bagaimana cara melakukannya. Cara melakukannya sebenarnya tidak sulit di sini. Di sini saya akan deklarasikan tambahan 2 buah variabel di sini. Yang pertama variabelnya adalah M dan yang kedua adalah N. Yang mana di sini ya? Saya tuliskan bahwa variabel M ini akan dipakai untuk menampung nilai dari jarak ya. Nilai jarak sementara. Lalu variabel N ini menampung atau dipakai untuk menampung nilai sudut ya, sudut sementara. Lalu setelah itu di antara si out ini yang baris 23 ini kita kasih if ya. Artinya jika jarak D ya lebih besar dari M. D itu adalah distance. Lebih besar dari M, maka kita simpan nilainya ke dalam variabel M. Jadi variabel M itu untuk menyimpan sementara. Dan kita
kita di sini kita kasih nilai M awal adalah 0. Jadi di awal itu akan selalu disimpan. Cara menyimpannya seperti ini. M sama dengan D ya. Artinya nilai M ini diupdate. Yang awalnya 0, karena kondisinya pasti pertama terpenuhi ya, nilai D itu lebih besar dari M, maka akan disimpan nilai D ini ke dalam variabel M. Lalu kita simpan nilai sudut ke dalam variabel N. Jadi N sama dengan angle. Ini akan dilakukan terus menerus sampai kondisinya salah. Kondisi salah adalah ketika nilai D-nya itu lebih kecil dari M. Artinya nilai M itu sudah menjadi nilai maksimumnya. Maka di sini tinggal kita tampilkan saja di out the maximum distance is, ini adalah nilai dari si M-nya. M ini pada kapan? At N-nya 370 seperti ini. Oke, kita coba compile lalu kita run di sini. Sembilan adalah 163 ya, pada 45 derajat. Oke, kurang lebih itu caranya. Caranya jadi di sini kita sisipkan seperti ini. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Untuk tugas terstrukturnya, silakan Anda lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Silakan belajar dan jangan lupa ada tugas mandiri yang harus dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.